Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang masalah was-was dalam salat atau gangguan-gangguan dari rosetange sampai kita tidak bisa melaksanakan salat dengan bagus, bahkan salat kita bisa rusak. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu saya menyampaikan dulu semacam penengasan, penguatan. Maka dari ini situ ngenda insyaallah tamaki surga. Jadi tidak perlu kita ragu dengan bapak orang-orang lain menyatakan kita tidak masuk surga atau kira-kira kapan nih tamamuki ga surga. Kita hilangkan rasa was-was begitu. Harus kita yakin kita ini penghuni surga. Pertama itu adalah keturunan kita Adam itu keturunan surga. Maka cuy sikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi isi surga. Ya, dan dia nabi ini mempertaruhkan dirinya bagaimana caranya memasukkan semua umatnya masuk ke dalam surga. Yang ketiga, dia itu makasih tadi alhamdulillah. Jadi kita ini masyarakat Islam harus yakinkan diri kita penghuni surga. Bagaimanapun kira-kira itu kesalahan yang kita lakukan, mesti kita kembali kepada Allah atanaki pungallah ta'ala, dan memang kita ini akan dimasukkan Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tinggal menguatkan diri kita caranya supaya kita terus menerus melakukan aktivitas kita ini dengan satu keyakinan tujuan kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada pacapurana matero tamaki surga. Kita hindari bacaan-bacaan bahwa neraka, kita masuk neraka. Ya ada nerakanya, tapi yang banyak kita bicarakan itu masuk surganya, supaya motivasinya orang masyarakat Islam itu megana pigau bagaimana masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menguatkan juga dengan kita ini Bapak Ibu sekalian adalah janji-janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu anna alla ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kita ini karena kita sudah memahami bahwa Allah itu adalah yang disembah, ya digau perisum patung-patung sanini pungallah ta'ala, dan kita pada saat waktunya kita mati selesai persoalannya bahwa kita menyembah Allah pungallah ta'ala perisum patung-patung, maka kita sudah menyatakan Allah itu adalah Tuhan kita dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Dan kita sudah ikhlas. Ya kira-kira kuang kegaru-garu ya tepat taruh ya godaan-godaan setan angkalah. Tapi tetap kita yakin bahwa pasti saya yakin umat Islam ini meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Tidak pernah menyatakan bahwa yang lain itu adalah Tuhannya. Cuma pangkaukan nairo ya kadang godaan-godaan setannya itu melenceng kepada perbuatan-perbuatan yang mungkin mendekati perbuatan orang-orang syirik, orang-orang musyrik. Tapi dia itu ada empat dua. Secara etika dia tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man syahida an la ilaha illallah sadikan min qalbihi harramallahu 'alan nar. Nah ini juga kita sudah menyatakan secara hati kita ipat tungang erotita maka dia juga perisompa sangatnya pungallah ta'ala. Nah ini juga diharamkan neraka. Jadi Allah mengharamkan neraka. Jadi memang surga itu yang berbabus sekalian insyaallah. Mari kita besarkan jiwa kita semua bahwa kita ini akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah hurrama maluhu wa damuhu. Nah, ini yang ajaran sosialnya ini adalah dari mata pakilu pungallah ta'ala, kita yakin Allah Tuhan kita yang disembah, kemudian kita mengingkari semua sesembahan itu, maka secara sosial di tidak boleh dizalimi, tidak boleh dilukai, bahkan tidak boleh dibunuh, hartanya pun dijaga. Ini secara sosial. Jadi kung kata mata panas ngalain itu atau tunggal linon itu bagus.
dia berusaha tidak menyakiti orang lain sesama mereka. Ya, jadi kongkero saudara-saudara kita sudah berikrar syahadat, terus dengan gampangnya menyatakan kita sebagai orang kafir, menuduh kita sebagai ahli bid'ah, menuduh kita sebagai ya otoma 42, ini kurang etis ini tidak mengerti tauhid sosial. Harusnya orang apa yang kadako puren temas syahada, dan insyaallah dia yakini itu tidak boleh lagi kita lukai perasaannya, apalagi meneteskan darah dan mengganggu harta bendanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan was-was yang banyak, bukan cuma dalam salat kita diganggu oleh setan ini, tapi juga dalam segala bentuk peribadatan. Segala bentuk peribadatan yang diganggu kita. Nah, sabero setan memang betul-betul kalau dia tidak bisa merusak hamba ini, peribadatan hamba ini, atau hamba ini melakukan maksiat, maka dia masuki celah-celah yang lain, dan celah-celah yang lain itulah adalah peribadatan. Apakah wudu? Aku tuh wudu yang ketua was-was. Jadi kira-kira biasa orang ketemu jenne rusak sikap jenne ku dia pakai apa nak mana ini? Ulangi sih. Ini was-was begini harus kita jangan dibiarkan, harus dilawan. Begitu juga salat. Engkau tahu biasa setengah mati salli Allahu Akbar, dia pernah sitamang Allahu Akbar, salah jika apa jadi panas salli kira-kira makor dia panas nasi konta hati dan sebagainya. Ya salatlah saja dulu, salat saya dulu sesuai dengan rukun dan syarat sahnya salat. Begitu juga kalau kita mengaji juga masuk di situ. Pokoknya mega rupa-rupa nairo yang membuat kita itu rasa was-was. Nah, apa sebenarnya was-was ini? Dalam kitab ini diceritakan dalam Lisanul Arab Ibnu Mansur ini, bahwa ini memberikan pengertian ada 3. Ada pertama bisikan agar, bisikan suara yang lembut, bisikan suara yang lembut. Ada juga mengartikan bahwa dia adalah dikala orang itu bercerita dengan dirinya sendiri. Magiro makwe di pakapang. Nah, itu dia bercerita dengan dirinya sendiri. Itu adalah was-was. Engkau tahu dia juga sesungguhnya sudah setan lah yang membisik-bisikkan itu, yang ingin merusak tatanan daripada ibadahnya itu. Kemudian jamaah sekalian, yang disampaikan oleh kita ini bahwa Ibnu Taimiyah ini rahimahullah ini memberikan 2 hal yang bisa dituntunkan dalam aspek ini. Yang pertama itu adalah penguatan supaya kita bisa terbebas dari al-waswas ini. Penguatannya itu adalah banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, kemudian di dalam zikir-zikir kita itu, terutama dalam salat itu, kita ada upaya ipahami ribaceh. Kita memahami bacaan-bacaan salat itu supaya lintasan-lintasan pemikiran, bisikan-bisikan setan itu, was-was itu dia akan hilang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penghalang kekhusyuan itu dihilangkan. Ya, di sini disampaikan oleh Syekh ini bahwa itu kesibukan duniawi. Jadi silakan kita bekerja secara duniawi, tapi aja nama daero ipuriati ro jama-jamange, sehingga kalau ada persoalan duniawi kita itu terbawa sampai biasa ke masempah jaki tidak diduga itu dena yaga senero disangka-sangka ada muncul yang tidak pernah muncul sio kesempajange, diganggu kita terus menerus oleh setan itu karena kesibukan duniawi kita. Bukan berarti maka dena aja natuma pigo dilino, tidak, tapi bagaimana kesibukan ini disesuaikan pada porsinya. Kesibukan duniawi kita tidak menyita seluruh pemikiran kita, seluruh perhatian kita, ya semata-mata lino itu, tapi bagaimana mengatur keseimbangannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ini kita mau sampaikan ini ada bagaimana memahami dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini ada orang bertanya, ada seorang bertanya, rajulun asabahu waswasun kahri fama nasihatukum hafizakumullah. Jadi dia katakan begini, engkai residi tahu orang nero nak kena penyakit waswas yang sudah akut. Jadi dia minta apakah ada nasihat. Apa kata Syekh ini?
Was-was itu adalah tarikum min turuki iblis. Jadi itu penyakit was-was itu adalah salah satu lalanda iblis. Dia adalah salah satu jalan iblis. Wa asul wiswas dalilun ala salihil abdi wa ala salamatil qalb. Jadi ini pada dasarnya was-was itu menunjukkan bahwa, jadi karena itu was-was, kita yang digoda was-was ini itu menunjukkan bahwa seorang hamba itu memiliki kebaikan. Jadi dia adalah seorang hamba yang baik. Magi nama pakan makor karena dia mau dijerumuskan. Ya, dia adalah yang baik. Kira-kira ya kok temunape kau mas sempaja dia itu kapan akan was-was. Karena memang dia sudah main-main. Ya, seperti yang kita bacakan ayat-ayat yang lalu itu, maka ditemunape mas sempaja qamu kusala. Dia berdiri main-main, yuraunan nas, melo miasa yang mas sempaja yang perlihatkan pada manusia. Kemudian dia mengingat Allah itu ya zikrullah cuma illa qalilan, cuma sedikit sekali dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin tidak dikena. Yang kedua adalah wa ala salamatil qalb, dan orang yang sebenarnya dikena waswas ini menurut Syekh ini adalah orang yang hatinya sebenarnya itu selamat. Supaya dia tidak selamat maka dibisikkan terus, dipakan nero rasa was-was daripada setan ini. Fa inna syaitana idza ra'a annal 'abda salih. Nah, karena setan itu tahu, jadi hiro setangin apa hang itu, maka dia yang bisa diganggu ini adalah hamba Allah yang saleh. Jadi kalau kita dikena begini Bapak Ibu sekalian, ya yakinkan bahwa kita ini orang baik. Hati kita ini hati selamat dan kita ini dianggap orang saleh. Setan ini menganggap kita saleh. Tomakanjak istungana, maka kita harus dirusak. Patumakanja itu solangi. Ya kau itu makanja ya tidak usah dirusak. Itu kan kita kembali katakan bahwa setan itu tidak usah terlalu banyak main di kafe-kafe, di bar, di tempat-tempat keramaian yang di situ banyak maksiat. Setan tidak usah banyak bermain di situ. Setan itu banyak bermain di masjid, di majelis taklim, tempat-tempat orang berzikir. Ya, orang memikirkan agama. Jadi kecerana nerot pikir agama ipalagai, kan begitu. Setan itu masuk di situ. Bagaimana dia dengan tentaranya, termasuk di salat kita. Kemudian wa annahu la yastati'u ayyugiyahu bil af'al, dan merasa tidak mampu menyesatkannya dengan perbuatan maksiat. Nah, karena kita orang saleh, dianggap kita orang baik-baik, kita tidak bisa. Artinya setangi jauh nih, dan dia mungkin bilang dia cocok ya. Ini tidak mungkin kita mengajak ke maksiat, ya, karena dia sudah kekuatan batinnya sudah bagus, kekuatan agamanya sudah bagus, tidak mungkin diajak ke sana. Maka dia ditanamkan was-was dalam peribadatan. Qauma yuwaswis lahu. Inilah ya, dia akan menyerang dengan cara was-was. Serangan-serangan setan ini akan menyerang secara was-was. Walidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzukira lahu dzalik qol. Oleh karena itu tatkala disebutkan was-was ini, maka Nabi bersabda, alhamdulillahillazi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang memalingkan makar setan ini menjadi perasaan was-was. Jadi alhamdulillah dia memasukkan cuma was-wasnya. Oleh karena itu kita akan diserang. Jadi dari mana kita sudah diserang Bapak Ibu sekalian. Kita ini semua diserang secara oleh setan ini was-was. Ya, cuma bagaimana nanti kita mengetahui, ya itu tadi. Ya biasa ada sementara wudu, ya, atau sementara temi di panama kanja, nasa si di panama pacing. Lo si pacingi, bersih matu, lo si pacingi. Sehingga dia kira-kira bola-balik itu sampai tidak waktunya habis. Ya, begitu juga wudu. Nanti disampaikan oleh saya ini. Maka qadira alaina waja'a bil wiswas. Jadi tatkala setan ini tidak mampu menggoda kita, maka menyerang kita, maka dia perasaan was-was itu yang dia memberikan serangan kepada kita. Wa qala fi zaka syarihul iman. Begitulah Nabi bersabda bahwa ini pertanda bahwa kita ini orang beriman. Bahwa orang yang diserang itu bertanda adalah jelaslah keimanannya. Mana saya tepat netawe kalau dia diserang was-was. Dan itu pasti kita akan diserang terus. Pasti kita akan diserang terus oleh setan ini. Karena dia tidak mau kalau kita punya ibadah ini bagus, kita ini bertakarrub kepada Allah dan melo nariko makanji sujud terlepung Allah Ta'ala. Jadi bagaimana dia bisa merusak.
Tapi ini ada jalan keluarnya jemaah sekalian. Hadza aslul wiswas, yakni idza waqa'al wiswasu fa hadza dalilun ala hadza. Inilah yang waswas yang menjadi dalil akan bagusnya keimanan seseorang, kata saya ini. Ini dalilnya bahwa seseorang itu yang bagus keimanannya itu akan diserang. Ya kan ini riset, dan ini semuji tepat terletuk gai. Kalau kita tidak diserang oleh serangan-serang, ya kumakadami makanya ini tepatku tanpa ada proses-proses cobaan-cobaan, proses serangan-serangan setan, nah itu kan tidak bisa kita katakan kita sudah pada tingkatan keimanan yang bagus. Tapi Nabi katakan sudah jelas keimanannya bagus, narek koyetawe diberikan serangan-serangan seperti itu. Walakin hadza la yakni an nusniya 'alal muwaswisin. Tapi bukan berarti kita memuji orang yang terserang was-was. Itu sini dikit, wah makan jatuh ini rupakan was, tidak juga seperti itu. Kita tidak boleh memuji seperti itu. Tapi ini pertanda bagi kita bahwa kalau sudah ada begini, kita mendeteksi diri kita, berarti kita ini keimanan kita sudah agak, tapi tidak dia dikit ujub, ya, dan tidak boleh juga disampaikan, wah karena was-was benia, bahwa tanda itu tepat ku kapan, tidak boleh begitu. Cuma kita saja yang merasakan bahwa saya dikena begini, maka saya melakukan seperti ini pertanda bahwa Allah memberikan ujian-ujian pada ibadah saya. Fainal istijabahu lil wiswasi syarr, karena melaksanakan bisikan itu merupakan keburukan. Betul Nero, kalau kamu lakukan was-was itu, maka itu pertanda menurun lagi keimanan kita. Apa namanya? Karena kita melakukan keburukan, dan dikala itu kita bisa melawannya, maka itu adalah pertanda keimanan semakin mantaplah keimanan kita. Wa man ja'ahul wiswasu huwa ala nau'ain. Kemudian waswas itu menyerang seorang. Ini terbagi dua serangan yang disampaikan oleh Syekh ini. Ada waswas itu dalam bentuk an-naul awal, alla yakunal wiswasu ghaliban alai, yaitu ada waswas yang tidak dominan. Maksudnya yang waswas yang tidak dominan itu, kata Syekh ini, wa innama ya'tihi wa yadhhabu. Itu waswas itu kadang datang, biasanya poleki, ya biasa tuh dia nama tetak ya waswas ya. Godaan-godaan setan itu, bisikan-bisikan setan itu, ya gangguan setan itu dalam kita beribadah itu tidak menetap. Tapi dia ya kada polei, kada labas sih. Biasa mau rasa makore di biasa rasa makoro. Biasa tuh kadaki asamu gane sempajakuro. Magemur ne sempajakuro, asamu ga jenne kuro. Akan begitu, biasa kita begitu. Itu tiba-tiba. Ini namanya was-was yang terkadang datang, terkadang tidak. Wa hadza yu'alaju bi kasratil isti'adzah. Nah, kalau dia sudah seperti begini, obatnya katanya Syekh ini ala isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kira-kira dalam Musnad Imam Hambal itu menyatakan dia kalau memulai salat sesudah kita baca doa iftitah, baca di situ dikatakan ya bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca suratul Fatihah. Ya, meskipun ada ulama menyatakan kan tidak wajib, tapi dalam perlindungan ini ya kita perlu membaca sebagai obat. Ya, jadi kalau nak makor ya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fayasta'izu billahi minhu wa yasfulu an ayyasharih. Jadi kemudian itu kan diajarkan Nabi kalau sudah ada orang salat dia kena was-was itu, dia baca auzubillahi minasyaitonir rajim dan dia meludah di sebelah kiri. Tapi aja praktek engok masih gie. Tapi nak nagaki was-was tapa auzubillahi minasyaitonir rajim micul kiri kita kan itu sempit apalagi tegele. Ini orang kejadiannya salat sendiri pada saat itu. Jadi nukut berjamaah. Yang kedua, wa yaqra'ul Qur'ana wa yaqra'ul ahadits. Obatnya ini juga kalau kita kena was-was ini selain tadi auzubillahi minasyaitonir rajim adalah membaca Al-Qur'an. Jadi kira-kira dia mau baca kia Quran, ya alhamdulillah itu sudah ada obat. Ya cuma itu cara membaca kita Al-Qur'an itu yang perlu adalah ditekankan. Banyak orang membaca Al-Qur'an karena irut nacicing ya gana mi bawang ngermena baca sial lampa ni temak nabi bawang. Tanpa tidak memperhatikan bacaan itu secara rukun bacaan, aturan bacaannya, kaidah bacaan. Yang kedua, maka sinir kapakoi baca
ya sekali-sekali ada penghayatan. Makanya kesini tuh cuma baca Quran kalau saya, karena saya disarankan juga begitu, kalau membaca Al-Quran bagusnya itu ada yang terjemahan-terjemahan supaya Quran baca masuk di hati kita, masuk di dalam hati kita. Ya kan ini Romega atau mengaji makukwe, Nabi kan memberikan isyarat itu. Banyak orang baca Al-Quran tapi cuma sampai di tenggorokan, tidak masuk di hati, sehingga nabaca dia tidak paham apa itu, apakah ini perintah, apakah ini larangan, apakah ini pernyataan-pernyataan dari Allah, apakah ini membawa kebahagiaan atau agar dia baca bami. Jadi perlunya barangkali kita ini supaya kita memahami Al-Quran betul, ya perlu ada membaca seperti itu. Jadi yang kedua tadi membaca Al-Quran dan juga membaca hadis-hadis. Makanya masih kita ya perlu lagi ditambah satu itu malam Kamis, kan dulu ada malam Kamis pengajian hadis Riyadus Salihin. Ya supaya tambah-tambah tiro kita mendengarkan bacaan-bacaan hadis. Wa na'utsani. Jadi yang kedua, waswas yang kedua ini ayyak surah alal insani hatta yagliba alaihi. Ini adalah yang bersifat dominan. Ini sudah akut. Menurut orang dalam letak. Waswas ini tidak lagi datang dan tidak lagi pergi, tapi dia sudah menetap di dalam diri kita. Di mana menenungan di mundur di lalang letak. Hatta lau qara al-Qur'ana yasdadu fil wiswasi. Meskipun dia membaca Al-Quran, ya kata saya ini, itu dia tetap saja dikenai waswas ini. Dia sudah berzikir, sudah baca Quran, tetap kasih kena waswas. Ya karena ini sudah waswas yang akut yang melekat dalam diri seorang manusia. Fa kaifa yakunu ilajuh? Lalu bagaimana cara mengobatinya? Yaqulul fuqaha, jadi berkatalah para ahli fikih ini, ilajuhu bil i'radit tam. Maka obatnya itu adalah tidak mempedulikan. Ya, kalau kita nak pelagi waswas, karena kira-kira kade rusa jende apa tuh? Losi kima jende, rusa jende apa tuh? Losi kima jende. Atau mapat sini kan cara aku purat temi, mapat sini cara aku mabisar. Dei pakapan, akan nasi kapan najis, maka jangan pedulikan. Jadi ilajuhu bil i'radit tam. Ini kata sini. Ma ma'nal i'radit tam? Jadi ditanyakan, dia menjemberikan dialog ini bagaimana, apa maksud tidak memperdulikan daripada waswas tadi itu. Allah turattiba alaihi fi'lan wala tarka. Ya, jadi tidak melakukan, jadi dipegawai. Kemudian kita tinggalkan saja itu rasa waswas itu. Allahu Akbar. Dia pasal di nasi kone, Allahu Akbar. Dia pernah si temang, Allahu Akbar. Tapi si direcap pun si direkang imang itu lo Allahu Akbar mupidi. Ini tidak. Jadi tinggalkan saja itu, itu waswas. Kemudian hatta lau ja'aka intabiru kama junun yatakallamu min waraik. Jadi waswas itu mendatangimu, anggaplah itu seperti orang gila. Pada itu jangan ngirma bicara mondrimu aja mujampangi. Tidak usah diabaikan, biarkan saja itu datang saya itu. Manuku kapa, makuku kapa sudah aja ini. Ya tinggalkan saja kata saya, tinggalkan itu obatnya yang sudah dominan. Jangan didengarkan itu, jangan dengarkan. Kita sudah yakin bahwa cocok ni jenne kunangero. Iro nangi cara aku masih tinjak makanja nih sumpah jaku nangero sudah sesuai rukun syarat sahnya, sudah bagus itu. Sudah yakinkan saya begitu. Wa anta la yakini annahu la yadurruk, dan yakinkan bahwa waswas itu adalah tidak membahayakanmu. Yakin bahwa waswas itu tidak membahayakan kita. Tapi kumakareleki nanu kapamatura itu berarti kita tidak mengeluarkan, kita tidak meninggalkan, dan kita masih melakukan. Tapi kumakareleki saya yakin ini tidak akan membahayakan ibadah saya, tidak akan merusak ibadah saya. Karena saya sudah yakin bahwa tadi majenne kumakasini, istinja kumakasini, baca Qur'anku menurut saya sudah bagus, salat saya juga sudah bagus, apalagi saya ikut imam, ya tidak ada masalah. Wala taf'al syai'an min ajlihi wala tatruk syai'an min ajlihi. Maka ya, jangan lakukan sesuatu itu dan jangan tinggalkan sesuatu karena waswas. Ba'dun nas idza ja'ahul wiswas. Nah ini sebagian orang, ini tidak semua ya, tapi kita hampirlah. Ada tadi serangan pertama yang kadang datang kadang pergi, kata manas sayro monroy. Nah ini kita dikena ya semua orang. Ya termasuk ini patahal Quran liyaqra'u fayatma'u fihi iblis fayuwaswisu lahu fil Quran. Ini juga
orang membaca Al-Quran juga didatangi. Ya, seperti saya katakan tadi, orang membaca Al-Quran juga didatangi oleh iblis ini untuk menanamkan rasa was-was. Yaqumu yusalli fayuwaswisu lahu fis shalah. Ketika salat ini iblis juga ini natamini. Pada saat kita salat, iblis meluncurkan was-wasnya. Iblis meluncurkan was-wasnya. Wala tatruk syai'am min ajlihi. Jangan tinggalkan sesuatu karena bisikan was-was. Maksudnya ya abaikan itu. Utrukha idza aradtu an tatrukal qiraah. Silakan berhenti apabila memang sudah saatnya selesai. Betul nero. Ya kalau kita sudah selesai salat, sudah selesai wudu, terutama salat ini sudah betul-betul sudah bagus, sudah selesai, tidak ada. Jangan lagi kita kembali untuk mengatakan depa kapan makanja, depa kapan nas terus pajakku, depa nak khusu, ya kita sudah tinggalkan semua itu. Amma min ajalil waswasi fala tatruk. Ini fala tatruk ya. Idza fa'alta hadza wasabarta, maka lakukan terus-menerus ini dengan sabar. Jadi kita harus melawan was-was ini dengan penuh kesabaran. Sabar metop itu melawan ini was-was. Jadi kalau kita tidak sabar ya agak sulit. Irif annal mas'alata tahtaju ila sabri. Irif, ketahuilah bahwa obatnya ini yang dominan ini, obat dominan kita was-was tadi ini adalah sabar. Sabar kira pigau irun nangero, dan kita betul-betul harus yakinkan bahwa sudah benar amalan saya, sudah benar. Lianna iblisa yatil muwaswisi bisifatin nasihil musfik. Karena itu sebenarnya itu iblis itu datang biasanya berwujud penasehat. Dia seakan-akan penasehat ulung. Dia seakan-akan adalah penasehat ulung. Fis salati hadhihi salatun was salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Jadi dia ini agak sendiri. Kira-kira pernah mau kue. Sempajamu itu salat itu penghubung antara hamba dengan Allah. Kedekatan hamba dengan Allah. Dia bisikan kita begitu. Nah, bici-bici dia mau menanamkan was-was itu, bahwa salat itu adalah kedekatan Allah, penghubung antara hamba dengan Allah. Wa idza batalta salatuka madza bakiyalak. Nah, narekos batal sempajamu, maka kau tidak bisa dapat apa-apa. Kalau salatmu batal, kamu tidak bisa dapatkan apa-apa dari Tuhan. Dari kamu kedekatanmu sudah tidak bagus, ya artinya tidak dapatkan apa-apa. Intabih ukhruj idhhab tawadda. Nah, perhatikan. Kalau ini nah pada siki maka deh perhatikan inasang. Maka ukhruj idhhab tawadda. Kalau begitu berhenti salat. Ya, karena salatmu tidak bagus. Masolang jenne pergi lagi berwudu. Ya, suruh sikil majenne, begitu bisikannya itu. Nah, suruh sikil majenne sih. Hatta yufsida alaihi salata. Hingga akhirnya iblis itu bisa merusak salat kita. Walaisa binasihi walakinnahu iblis. Jadi sebenarnya ini iblis ini bukan penasihat ulung, tapi seakan-akan bisikannya itu begitu tadi. Seakan-akan bisikannya itu dia menasihati kita, maka deh saleh sempajamu. Itu salat itu taqarrub ilallah. Maka itu saleh kapas sempajamu. Sudah itu dikatakan lagi kalau begitu pergilah berwudu, ulangi pemak mas sempajang. Ataukah macam-macam lah. Ini yang memberikan was-was kepada kita jamaah sekalian. Karena waktu kita ini sudah mau habis, jadi nanti kita lanjutkan lagi. Intinya pembicaraan kita pada malam hari ini bahwa iblis ini atau setan ini itu senantiasa ingin merusak peribadatan seorang hamba, sehingga hamba ini bisa masuk kepada serangan-serangan setan ini. Tapi insya Allah dengan tadi pertama kalau dia saja ya cukup kita auzubillahi minasyaitonirrajim, qiraatul Quran, qiraatul hadis. Kemudian kalau kita yang dominan tadi ini ya kita harus dengan kesabaran dan harus meyakinkan bahwa itu adalah was-was. Kita tinggalkan was-was itu. Ya, kira-kira Bapak sekalian yang kita bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.